Baiklah pemirsa, kali ini saya sudah siap untuk melakukan programming untuk HT Mark I VHF yang saya punya ya, yang di videonya sudah kita cek kemarin ya. Di sini untuk hardware sudah terhubung dengan kabel programmer. Ini saya memakai PL2303 ya. Ini programmer yang itu ya, 8-in-1 atau berapa itu, yang ada 2 belalai itu. Nah, seperti ini. Itu untuk Mark I sudah siap ready. Ini udah ada untuk colokan untuk kabel program Mark I, dan berfungsi dengan baik, dan menurut saya mudah daripada saya harus mencari-mencari kabel lain yang sudah saya buat. Jadi kemudian dari sini ini untuk power saya sebaiknya ini menggunakan baterai ya, tetapi karena saya belum punya baterai yang baru, kemarin saya ada baterai satu untuk tes lupa naruhnya. Kemudian kita coba aja seperti ini bisa. Jadi nanti sebelum kita hidupkan, sebelum kita ini mulai untuk program itu, kita harus matikan dulu, kemudian pencet set button 1 ya, tengah ya, set button 1 itu yang tengah, yang ini dipencet sambil ditahan, kemudian dihidupkan, dan ini akan berwarna oranye, kemudian baru bisa dibaca dengan menggunakan software RSS nya. Baiklah, kita akan langsung menuju ke Windows untuk melihat seperti apa konfigurasi dan juga setting, dan juga bagaimana cara read untuk program dari RSS nya Mark I ini. Yuk kita langsung ke Windows. Baiklah pemirsa, saat ini kita sudah ada di Windows ya. Cek dulu untuk Bandicam udah hidup, dan langsung saja sebelum saya menjalankan untuk CPS R02.00 untuk HT Mark I ini, saya cek dulu untuk properties ininya ya, comportnya ya. Jadi di control panel sudah ada nih untuk prolific ya, pakai prolific ini, tapi ini prolific yang asli, jadi tidak masalah dan bekerja dengan normal, bagus. Dia berada di COM7, properties, kemudian hardware. Untuk port setting dan lain-lain biarkan aja ya, karena dengan dibiarkan pun dia bekerja dengan baik, bekerja dengan normal. Kemudian saya dapatnya dari ini ya, prolific.com.tw ya, untuk drivernya. Kalau barangkali Anda mencari driver untuk prolific ini, karena kadang kan kita lupa nyimpennya di mana, maka kita bisa langsung unduh aja dari website yang buat, dan lebih terjamin keasliannya. Kemudian dari sini langsung saja ke CPS-nya ya. Di sini CPS-nya dia ada di, sudah saya install. Installnya pun gampang seperti software yang lain. Next, yes. Kemudian akan muncul di start menu itu Alpha Series Radio ya. Oh bukan, ini untuk GP2000 ini. Ada untuk Mark I Series Radio segini tulisannya. Nah ini softwarenya, ini yang ini. Ini sudah ada install ikonnya di sini. Kemudian dari ikon ini kita running. Nah muncul seperti ini. Setelah muncul ini, release date-nya Agustus 2006 ya. Kemudian versi R02.00, kemudian English, dan sudah terbuka. Kita maximize dari sini, kemudian kita tinggal read ya. Nah kalau sudah muncul read seperti ini, tinggal ikutin aja nih 6 step langkah ini. Matikan radio, connect programming cable to radio, colokin ke lubang kecil 2,5 mili untuk kabel programmernya.
Kemudian press and hold programmable button 1 ketika menghidupkan radio yang sudah saya tunjukkan tadi. Kemudian radio akan berbunyi bip sekali dan lepaskan tombol button 1, maka o-ring LED akan menyala. Kemudian klik read button on CPS, yang ini maksudnya. Kemudian CPS akan menunjukkan progres pembacaan. Begitu selesai, maka akan menutup dengan sendirinya. Oke, kita langsung praktekkan ya. Untuk ini ya, saya langsung ke makuannya, kemudian saya hidupkan sambil tekan. Dan sekarang sudah nyala ini o-ring ya, dan tinggal read. Nah, seperti ini untuk pembacaannya ya. Jadi mirip Baofeng ya, Baofeng atau mirip ini ya. Baofengnya dong yang mirip ini. Jadi seperti ini settingnya untuk radio configuration. Ini serial numbernya, ini code block versionnya R01.01, firmware version R02.01.UV2. Nah, ini bisa sebagai tanda nih kalau di belakang tulisan nameplate di belakang HT itu UV1 untuk UHF ya. Tapi kalau UV2 itu untuk VHF. Biar gampang, karena di sana tidak ada terangan VHF atau UHF-nya. Frekuensi ring 150/174 ya. Kemudian scan speed, scan hang speed ini 3000. Ini kalau kita perlu melakukan scanning. TOT enable, TOT-nya ada 60 sebelumnya. Ini untuk RxTX ini default seperti ini. User defined, kemudian programmable button. Nah, ini nih. Programmable button ini kita bisa atur nih. Kalau saya lebih suka akan menempatkan juga tombol high low power nih. Di tombol 1, terutama tombol 1 jangan diotak-atik, ini untuk square. Kemudian untuk yang tombol 2 ini kita bisa otak-atik, ini kan volume set. Sticky monitor. Kalau sticky monitor itu kan yang kita matiin itu loh. Matiin hidupin, dia hidup terus. Toggle. Tapi anak assigned aja untuk short press-nya. Kemudian kalau long press-nya untuk power ya. High low power. Nah, ini lebih fair kalau seperti ini. Assigned key back scan enable, quick key override enable, battery save mode enable. Kemudian ini scan list. Scan list ini diinkludkan semua aja boleh nih. Semua channel diinkludkan dalam scan. Agar bisa di scan semua. Kalau kita ingin memanfaatkan scan ya. Kemudian nah, seperti ini. Kemudian kita akan ke konvensional personality alias channel. Seperti ini nih. Karena untuk penggunaan tes nantinya akan saya gunakan sebagai radio tes, biasanya saya akan blankin aja ini. Dan saya tidak menggunakan ini ya. Untuk option itu biasanya saya buat 25 semua nih, wideband kalau saya. Nggak perlu 12,5 itu untuk narrowband. Kemudian dari sini ini ya, ini frekuensi standar. Coba kalau kita masukkan di luar 150, 145 misalnya.
1.950 tab out of ring ya. Tuh, jadi softwarenya yang ini masih dengan pembatasan, alias hanya bisa di 150 hingga 174. Oke, jelas ya. Kemudian kalau kita akan melakukan write, ya tinggal write saja nih dari sini, write ke HT. Gimana kalau kita akan coba write? Tadi kita hanya melakukan setting berbahan pada scan list dan bandwidth ya, dan high low power. Oke, kita coba saja untuk menulis ini kan ya. To write code block data, matikan, kemudian connect, kemudian press hold button. Oke, apakah akan bisa menulis? Maka sudah saya siapkan, radio saya matikan, kemudian saya hidupkan lagi o-ring, kemudian write. Nah, radio sudah terinstall, sudah terprogram dengan setting yang terakhir ya. Itu aja. Kemudian dari sini, bagaimana kalau kita ingin memprogramnya di 140 145? Nah, selalu ada cara untuk kita. Close. Save dulu. Hari ini tanggal 22/09/21. Oke, sudah tersimpan. Nah, kemudian saya searching across the web. Siapa yang sudah melakukan ini? Ternyata dari Om Jaka Lesmana sudah melakukan ini di tahun berapa itu? Sudah lama sekali dan tetap masih update ya di channelnya beliau mengenai pembahasan out of band programming Mach-1 VHF ini. Kemudian di sana beliau juga menyertakan link di mana software itu bisa diambil oleh siapa aja dan masih valid, dan mumpung masih valid kita copy. Terima kasih Om Jaka Lesmana, Yankee Charlie 5 NBX. Kemudian untuk programnya itu kan exe ya, exe, kemudian filenya itu kan Albasaris, filenya itu kan jadi satu sama ini. Jadi beliau hanya nge-share ininya aja, exe-nya aja. Sedangkan exe ini perlu ada divisional file. Kalau kita running langsung tanpa install, maka dia akan menunjukkan error karena ada DLL atau file yang hilang. Nah, ternyata kita bisa pergunakan dengan cara ini. Kita kopikan saja di tree program dari R02.00 ini yang sudah seperti ini. Kemudian kita kopikan di sini dan kita bisa jalankan dari sini begitu. Nah, dari sini ya tinggal di running saja. Nah, seperti ini. Kemudian ini ada peringatan. Nah, beda kan ya? Yang tadi itu R200, kalau yang ini R207. Ini makanya kita harus selalu ikutin dari sumber-sumber terpercaya agar mudah untuk merubahnya.
menggunakannya, maksudnya saya. Kemudian oke, dan tampilannya pun sama. Akan tetapi yang membuat beda adalah kita tidak perlu write reading lagi ya, read code plug dulu ya. Tapi kita tadi kan udah nyimpen ya, udah nyimpen untuk code plugnya, sudah kita simpen dan kita tinggal edit aja dari sini. Terserah ini mana tadi yang terakhir tadi. Nah ini kan ya. Kemudian kita perbesar biar jelas ya. Dari sini ini bisa langsung ini. Coba kalau yang tadi kan nggak bisa ya. Kalau yang ini coba 140.500 tab bisa. Keren kan ya? Terima kasih Om Jaka. Jadi kalau kita itu memerlukan segala sesuatu tuh dibaca dulu. Kalau ada orang jangan nanya AIU ya. Jangan membuat sedikitlah buat orang lain itu ringan gitu. Jadi jangan bertanya dulu gitu loh, maksudnya Anda harus baca dulu detail kira-kira sudah ada yang membahas atau belum. Nah kalau yang file sudah diperlukan itu Anda tidak perlukan pelayanan pribadi, dalam artian harus hubungan dilayani seperti customer service gitu. Jadi ya udah tinggal pakai aja lah gitu, udah di share kok secara umum, tinggal ngambil di for share. Cara ngambilnya pun gampang dan Anda harus melakukannya sendiri. Do it with yourself, darling. Kemudian ya di sini ini tinggal bisa dirubah kan? Nah, ini sudah bisa nih. 140. Yang ini tidak ada pembatasan ininya. Ini sudah dibuang ini untuk restrictionnya. Kok bisa, siapa yang melakukannya? Waduh, nggak tahu deh. Inilah informasi. Kita bisa gunakan sesuai dengan yang kita perlukan saja. Jadi sudah cukup jelas ya caranya bagaimana untuk out of band programming dari HT Makwan VHF 2. Ini loh yang saya maksud. Bentar ya, agar lebih jelas maka harus ditunjukkan memang ya. Kita cari out of band programming Makwan A8, dan hanya ada satu ini yang valid. Orang ini nggak begitu paham nih maksudnya ini. Untung saya paham sendiri, jadi ini saya share ke Anda biar Anda paham juga. Nih, dia sudah membuatnya tahun 2011 coy, ini sekarang 2021, 10 tahun yang lalu. Dan software yang bisa digunakan untuk memprogram di luar frekuensi itu ada di alamat ini dan masih valid nih ya. Tinggal klik kanan ini dan ini filenya nih ya. Ambil sendiri mumpung belum hilang nih ya, silakan diambil sendiri mumpung sebelum hilang, disimpan. Saya sih sudah nyimpen di harddisk biar gampang ya. Pemirsa, demikian untuk cara dan pembahasan untuk programming baik secara standar maupun out of band programming alias memprogram di luar frekuensi kerjanya untuk HT Motorola Makwan A8 VHF 2. Dan ini adalah versi ngobrol di rumah YouTube. Kembali di sini Yankee Delta Zero Alpha Yankee Alpha mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan
Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara memberikan like, subscribe tentunya, dan tetap dukung ya, tonton video-video di channel Ngoprek di Rumah YouTube tentang cara memprogram HT dan rig. Ya, sampai jumpa di kesempatan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.